Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mestre dan Investment di hari pertama tahun 2023, teman-teman. Saya akan memberikan market update, kemudian saham-saham pilihan dan juga sekilas inflasi atau informasi inflasi untuk Desember tahun 2022. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun baru 2023 ini kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, rizki yang barokah, yang mudah dicari, kemudian juga bahagia bersama keluarga. Ya, dan juga semoga harapan saya tahun 2023 ini marketnya juga bersahabat untuk kita semuanya ya teman-teman, seperti itu. Karena tahun 2022 memang terasa berat dan benar-benar unpredictable. Oke teman-teman, kita masuk ke bahasannya ya. Kita akan masuk ke bahasan kondisi IHSG di awal tahun masih adem-adem aja teman-teman ya. Untuk rentang geranya masih sama, untuk supportnya masih di 6826, 6826 dan resistannya masih di 6883. Untuk hari ini IHSG-nya tadi sempat turun ke 6828 teman-teman. Namun demikian untuk closingnya di bawah naik lagi sehingga bentuknya adalah seperti ini, doji seperti ini. Oke, namun ini masih belum meyakinkan ya, karena pagi tadi memang kita melihat memang IHSG-nya sempat turun dalam. Kalau kita lihat memang mover dari IHSG, teman-teman, mover dari IHSG hari ini banyak yang turun. Kalau kita lihat BRI turun ya, Telkomnya nggak kemana-mana sih. Kemudian Bank Mandiri turun juga, yang signifikan turun adalah TPIA ya, TPIA, Unilever. Terus kemudian yang sangat signifikan membawa IHSG turun atau berat bagi IHSG untuk naik adalah turunnya Adaro sampai 6,75. Ini adalah karena ex dividen ya. Kita coba tengok ex dividen dari Adaro tanggal berapa kemarin ya. Hari ini ex dividennya dividennya besar, jadi penurunannya juga besar ya teman-teman. Kita lihat sekitar 250-an per saham, jadi turunnya memang senilai dari dividennya seperti itu. Itu sangat mungkin. Cuman beberapa saham-saham yang terkait batu bara itu biasanya kalau dia misalkan turun itu cepat aja reboundnya begitu ya. Oke, kita kembali ke market update-nya, market movernya. Kemudian yang juga membawa turun IHSG adalah Kalbe Farma, United Tractor dan MSP. Sedang yang mendorong naik IHSG itu ada Bian sendiri, tapi Bian sendiri masih belum jelas pergerakannya ya. ICBP, kemudian ada MRT, GoTo juga, dan MDKA serta Cepin. Namun pergerakannya, tarik-tarikannya, hitungannya masih ini ya, masih istilahnya membawa IHSG pada pergerakan yang sama, jadi imbang lah di akhirnya, kira-kira begitu. Terus kemudian kita lihat dulu untuk chart dari mover market chart, atau istilahnya kita lihat dulu kalau tadi adalah mover market itu saham apa saja. Nah, sekarang kita lihat pergerakan dari movernya seperti apa. Nah, di sini kita atau saya sampaikan BCA sendiri nggak ada pergerakan. Kemudian BBRI dalam breakdown support sih, BBRI sempat breakdown support seperti ini teman-teman. Nah, ini yang membuat IHSG akhirnya closingnya juga tidak parah-parah amat begitu, karena ininya maksud saya BRI-nya juga ditarik. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin channel saya kemarin, saya bahas bahwa BRI ini ada satu area koreksi ringan ya. Koreksi ringan dari BRI itu apabila
tidak melewati 4825. Hari ini memang dites namun closingnya di bawah naik lagi ya. Jadi area 0 sampai 38 ini adalah merupakan area koreksi terbatas dari BBRI. Kemudian biannya walaupun dia ada retracement namun masih belum jelas ya. Dia memang ada retracement di kemarin saya tarik dari sini. Nah, dia ada retracement sampai 38 dan rebound lagi namun masih belum jelas pergerakannya dalam sekitar 3 hari ini. Kemudian ini yang membawa turun adalah Bank BRI, kemudian Bank Mandiri ini juga masih belum kemana-mana, tapi ini ada kecenderungan untuk testing support ya. Bank Mandiri ada kecenderungan untuk testing support, sekarang di kisaran support 9870. Kemudian juga ada saham yang membawa IHSG turun berat ini adalah TPIA retracement. TPIA kemarin kan breakout dari 61,8 retracement, sekarang dites lagi. Koreksi lagi begitu, kita lihat retracementnya dia di berapa. Ada support penting dari TPIA di 2485 teman-teman, 2485 bila jebol itu ada berpeluang ke 2400. Kemudian yang turun juga adalah Unilever, kembali turun, kembali ke rentang 0 sampai 23 retracement. Yang membawa atau mendorong naik IHSG ada Bian, tapi tadi udah saya sampaikan belum jelas. Kemudian Telkom ini sedang berada di kisaran 0 sampai berada pada kisaran 23,6 retracement di area-area resistan. Masih belum kemana-mana ya teman-teman, masih belum kemana-mana, belum ada pergerakan. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk world market atau pasar luar negeri. Kita bisa lihat bahwa untuk Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500 tadi malam minus tipis. Kemarin malam maksud saya. Kemudian Asianya hari ini juga tipis, naik tipis. Untuk Eropanya justru naiknya kenceng ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk sebentar teman-teman, ada sedikit problem di internet saya. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk ini ya, harga komoditas. Kita cek dulu untuk harga komoditas. Oke, kita bahas dulu untuk harga komoditas ya. Untuk crude oil ini ada peningkatan teman-teman. Ini nanti kaitannya adalah dengan saham-saham yang terkait minyak ya. Ini hampir break ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham yang terkait minyak. Nanti di bahasan saya juga ada saya bahas tentang saham-saham yang terkait minyak. Kemudian natural gasnya masih turun. Coalnya masih sama 400-an ya, 370 400-an ya. Kemudian untuk CPO-nya ada kenaikan ya teman-teman, CPO ada kenaikan di 4.200. Untuk emas masih gemilang harganya di 1.822 per troy ounce. Permetalan tinnya naik, kemudian nikelnya juga harganya masih cenderung tinggi teman-teman. Kita coba bisa tengok indikator yang lain yang mungkin kita perlukan juga. Nah, di sini kita lihat juga DXY. Ini ya, DXY atau dolar indeksnya mengalami penurunan. Ini ada support penting. Biasanya kalau ini turun, itu market sahamnya adalah naik teman-teman. Ini untuk bursa Amerika sendiri, dia kan masih bertahan di kisaran retracement-nya dia. Dow Jones, Nasdaq-nya masih bertahan tapi di bawah ya. Nasdaq-nya memang berbeda pergerakannya. S&P 500 juga masih bertahan, kira-kira begitu. Kemudian US 10 years bond-nya ada sedikit kenaikan, tapi udah sekitar 3 hari ini ketemu resistan. Core commodity index-nya saat ini ada kenaikan karena kita lihat dari harga-harga komoditasnya juga memang naik ya. PIA atau kecemasan pasar tidak ada perubahan dari beberapa lama ini. Kemudian untuk harga batu bara ya kisarannya kalau tadi di 400 atau rentangnya dari 360 sampai 400. Begitu untuk update dari harga komoditas. Nah, kemudian teman-teman, hari ini adalah rilis data inflasi ya. Hari ini tanggal 2 rilis data inflasi, di mana ini untuk
tingkat inflasi tahunan realisasi adalah 5,51, sebelumnya 5,42, jadi ada kenaikan. Ini adalah sedikit di atas ekspektasi dan kesepakatan. Kemudian tingkat inflasi bulanan 0,66, sebelumnya 0,06. Memang diprediksi dan disepakati naik, dan kenaikannya ini untuk tingkat inflasi bulannya adalah lebih tinggi dari kesepakatan maupun perkiraan. Dan juga untuk tingkat inflasi inti sebelumnya 3,6, sekarang adalah 3,36, sedikit di atas realisasinya adalah sedikit di atas nilai sebelumnya tingkat inflasi intinya. Dan kemudian untuk nilai realisasi tingkat inflasi inti adalah hitungannya masih di bawah dari kesepakatan maupun prediction. Kira-kira begitu untuk inflasi. Update-nya adalah seperti itu, teman-teman. Kita kembali lagi untuk ini ya, saham-saham atau istilahnya indeks-indeks saham yang bergerak hari ini apa aja. Seperti ini adalah mostly saham-saham bergeraknya sempit. Sektor-sektor saham bergeraknya sempit, teman-teman. Nggak banyak sektor yang naik, mostly dominasinya adalah sektor-sektor yang turun. Ini saya udah memetakan beberapa saham, memang nggak banyak, benar-benar nggak banyak. Langsung aja nanti akan saya simpulkan di beberapa saham yang cukup menarik untuk kita simak. Oke, baik teman-teman, saham-sahamnya apa aja? Ini udah saya pilih beberapa, teman-teman, berdasarkan beberapa kondisi seperti kenaikan harga minyak dan kondisi dari chartnya. Yang pertama adalah Medco ya, teman-teman. Harga minyak memang udah di 80-an lagi. Kita bisa lihat kondisi dari harga minyak tadi. Nah, seperti ini hampir breakout ya. Untuk harga minyaknya hampir breakout. Nah, ini untuk harga atau saham yang terkait minyak di sini adalah Medco. Dia sudah rebound, teman-teman. Medco sendiri kemarin itu adalah dekat-dekat di support, maksud saya. Medco sendiri dekat-dekat di area-area support, kira-kira begitu, dan dia akhirnya rebound hari ini. Oke, kenaikan hari ini kalau kita lihat sudah dekat sekali dari 50 retracement bila kita gunain ini adalah swing low-nya, tapi kalau mau presisi kita geser aja swing low-nya di sini, maka 50 retracement dari Medco ini ada di 1120-an, teman-teman. Di sini 1120-an. Jadi memang kenaikan hari ini kencang sekali sehingga langsung lewatin 23 dan sampai di 38 retracement. Medco secara pergerakan, secara chartnya mungkin kita bisa lihat momentumnya. Sebenarnya kalau kita lihat momentumnya ADX-nya memang tidak kenceng ya, cuman arahnya udah mulai benar begitu. Jadi mungkin teman-teman kalau pengguna indikator tentu akan telat karena pergerakan hari ini cepat sekali, dan indikator itu adalah perlu waktu untuk mendapat konfirmasi. Sedangkan para pengguna Fibonacci biasanya mohon maaf teman-teman, batuk ya, tanpa sempat saya pause. Jadi pergerakan hari ini memang cepat sekali, jadi 0 sampai 23-nya langsung dilewatin dan bahkan sampai di 38 retracement untuk Medco. Kemudian untuk Elsa, teman-teman bisa perhatikan juga. Elsa ini di sini saya masih gunain tren yang yang lebih besar, jadi mungkin saya bisa updatekan dulu aja. Ini tren besarnya ya, teman-teman. Kalau tren besarnya ini kita akan kurang mendapatkan gambarannya, jadi akan saya pecah dalam tren ini aja, dan ini juga terjadi penembusan. Jadi cukup valid untuk kita atau saya gunain Fibonacci ini. Nah, jadi di sini resistannya 320 untuk Elsa, kemudian 326, kemudian 50 retracement 332 ya. Sementara targetnya di 332. Kemudian TUBR, teman-teman. TUBR ini sebenarnya sudah terasa tanda-tanda pergerakannya. Ini saya menggunakan chart lama ya, jadi saya nggak dapat coretannya. Tapi saya pernah bahas ini kok di video-video sebelumnya. Oke, kita coba tarik Fibo-nya ya, teman-teman. Penembusan trend base Fibo. Dan ini udah valid, jadi
langsung kita jalankan aja swing low, swing high. Nah, di sini jadi untuk TOWR konsolidasi atau bukan konsolidasi, area spekulatif 0 sampai 23 itu di finish hari ini karena langsung breakout ya. Ngelewatin MA 200 23,6 retracement yaitu di 1100, MA 200-nya 1110. Resistan berikutnya 1142 sudah berhasil dilewati dan juga targetnya ada di 1170 atau di 50 retracement-nya dia di sini ya. Perhatikan teman-teman ya, di 50 retracement-nya besok itu penting sekali karena niat atau enggak tuh kelihatan dari sini. Apakah dia akan langsung atau konsolidasi dulu ataukah retracement begitu ya. Untuk TOWR secara pergerakan trennya bagaimana? Trennya sebenarnya sudah mulai bener tuh dari tanggal 30 ya. Sudah mulai bener, trennya udah mulai bener, arahnya udah bener, hijaunya birunya udah di atas ya. Seperti itu, secara pergerakan udah mulai bener sebenarnya. Kemudian kalau dari indikator sekali lagi ini setiap saya rubah dia berubah. Oke, saya tarik di sini. Jadi kalau teman-teman yang ngebeli dengan menggunakan Fibo, tentu spekulatifnya ada di sini. Memang ini jadi cukup lama ya karena dari tanggal 23 sampai tanggal 30 tuh dia baru breakout. Kemudian terkait telekomunikasi juga yang bisa diperhatikan adalah Excel ya, teman-teman. Yang bisa diperhatikan juga adalah Excel. Nah, untuk Excel coba kita tarik trend base Fibo-nya apakah sudah terjadi penembusan? Belum terjadi penembusan. Jadi coba kita tarik yang kecil ini, hampir terjadi penembusan. Jadi nggak apa-apa kita gunain tren ini aja dulu untuk Excel-nya. Nah, ini Excel juga sudah berhasil ngelewatin 2140 atau merupakan resistan pertama, teman-teman. Perhatikan ada resistan candle 2200, 2225 dan 50 retracement-nya, targetnya di 2290 ya. Untuk Telkom sendiri memang beberapa hari ini dalam beberapa minggu ini memang dia terkena resistan di 23,6 retracement, teman-teman. Di 3781 belum berhasil keluar dari area situ, tapi ya sebaiknya kita perhatikan saja karena Telkom ini mover penggerak indeks juga, dan juga Telkom ini terkait telekomunikasi di mana bidang-bidang saham-saham lain di telekomunikasi ini adalah banyak yang bergerak naik. Namun demikian untuk Telkom, teman-teman harus perhatikan pergerakan dari GoTo. Bila GoTo naik, ada kemungkinan Telkom termasuk juga untuk Astra akan naik ya, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman ini hari ini ada yang rame adalah BBKP ya. BBKP jelas ini long downtrend banget. Ingat ini tertingginya pernah di 800-an, saya pernah cut loss ya. Kalau nggak cut loss apa jadinya begitu. Nah, terus kemudian kita coba bikin trend base ya, teman-teman. Apakah sudah terjadi penembusan trend? Belum ya. Di sini belum, jadi kita nggak bisa gunain trend base Fibo dari arah situ. Di sini apakah bisa? Ya, ini kira-kira bisa. Ini terjadi penembusan trend. Jadi langsung saya tarik Fibonya seperti ini. Resistannya adalah di 121, 135 dan targetnya adalah di 147. Saya hari ini juga memantau, saya nggak membeli tapi cuman kalau misalkan dia lanjut ya cukup menarik begitu. Cuman yang harus diperhatikan adalah pergerakan BBKP ini di beberapa kali pergerakannya adalah dia sempat balik arah setelah turun. Jadi ini mungkin harus menjadi perhatian teman-teman. Kemudian ASES memang masih belum kemana-mana, tapi ini ada konsolidasi. Coba kita perhatikan aja dulu. Ya, kita perhatikan aja dulu. Ini sekarang sampai di 50 retracement. Di 50 retracement dia masih belum kemana-mana, tapi seandainya sampai di sini bisa, maksud saya di 50 retracement area biru ini bisa naik. Mungkin teman-teman bisa perhatikan target berikutnya adalah di 587, itu aja dulu. Kemudian berikutnya adalah BER, dia rebound ya teman-teman. Kita bersihkan dulu, kita ambil dulu ini, kita ambil ininya
Resistannya kita cari dulu di 1460, 1513 dan 1550 atau 50 retracement-nya targetnya dia. Berikutnya JSMR, saham-saham terkait jalan tol. Jalan tolnya rame ya, orang pada mudik gitu ya. Sayangnya dia pergerakan untuk JSMR ini udah hampir sampai di 50 retracement. Tapi nggak apa-apa, perhatikan di 50 retracement 3134 ini apakah dia akan lanjut. Karena bila lanjut kita bisa cari target berikutnya. Ya ini saya lingkarin 3134 ya. Kalau misalkan dia bisa lanjut itu nanti ada juga target dia di sini. Target berikutnya adalah di 50 retracement trend yang lebih besar tuh di sini. Yang biru yang di atas 3434 ya, teman-teman. Kemudian MMLP Mega Manunggal Property ini masuk scanner saya. Hari ini bisa ngelewatin resistan 495 dan pas di harga ini ya, harga psikologis. Jadi ya diperhatikan aja dulu, teman-teman. Masih ada resistan kisaran 556. Kemudian terkait pakan ayam ada Java, teman-teman. Java memang cukup lama. 0 sampai 23 cukup lama, 23 sampai 38 juga cukup lama, hampir 2 minggu bursa. Nah, sekarang ada resistan berikutnya 1368. Itu adalah di 1370 di 50 retracement ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu ya market update awal tahun, saham-saham pilihan yang mungkin bisa teman-teman perhatikan dan juga bahasan terkait inflasi. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semua.